Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya macam THR belum cair ini nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan berjumpanya kita pada hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Semoga Allah karuniakan kita berjumpa dengan malam yang disebut Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Qadr. Tafsir surat Al-Qadr yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Di awal beliau jelaskan bahwa Al-Qadr satu di antara 114 surat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Qadr ini disebut dengan Makkiyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya di Makkah. Dan ayat yang pertama dari surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan juga pada malam yang mulia. Dan malam yang mulia itu kita menyebutnya dengan Lailatul Qadar. Dan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di malam yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawh al-mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Yang Allah turunkan di malam yang disebut dengan Al-Qadr itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit ke dunia, langit dunia, yang itu jumlahnya langsung totalitas. Jadi 114 surat Allah turunkan sekali lalu itu di malam yang disebut Lailatul Qadar, dan itu jumlahnya semua dari Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia. Lalu dari langit dunia summa nazala mufassalan, lalu kemudian berturunlah berangsur-angsur. Berangsur-angsurnya itu apa? Bihasbil waqi', sesuai dengan realita keadaan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berangsur-angsurnya dari langit dunia kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam kurun waktu fi salasin wa isrina sanah, selama 23 tahun.
Jadi Al-Quran 114 surat Allah turunkan ke langit dunia, lalu dari langit dunia kepada baginda Rasulullah SAW dalam kurun waktu 23 tahun lamanya. Jadi kalau Allah turunkan sekali lalu kepada baginda Rasul, maka tak sempat melakukan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah berangsur-angsurnya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasul supaya tidak berat bagi umatnya untuk melaksanakan syariat demi syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka berangsur. Makanya puasa bulan Ramadan itu Allah wajibkan di tahun kedua Hijriah, padahal hitungannya masih melewati 1 tahun. Jadi Allah tak langsung mewajibkan puasa, tapi justru kemudian pada urutan tahun kedua Hijriah baru Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berpuasa. Dan latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr, tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Urwah bercerita, "Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil." Suatu ketika Rasulullah bercerita kepada kami. Di antara yang hadir dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Ali bin Urwah. Tentang apa yang Rasulullah ceritakan? Tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel. Dahulu ada 4 orang dari kalangan Bani Israel. 4 orang itu namanya Ayub, Zakaria, Jizqil, lalu kemudian Yusa bin Nun. Jadi 4 orang ini abadullah thamanina aman, mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, walam yaksauhu torfata ainin, sekedip mata pun tak pernah melakukan maksiat. Jadi ada orang beribadah kepada Allah 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu pantang kedip mata, kadang ada maksiat yang kemudian kita lakukan. Ini 80 tahun sekedip mata pun tak pernah melakukan perbuatan durhaka. Maka satu di antara dosa yang sulit untuk terhindar dari kita itu adalah dosa mata. Dosa mata itu paling payah untuk kemudian kita bisa menghindar. Terutama bapak-bapak, ini paling banyak dosa matanya, termasuk saya. Jadi dosa mata ini memang luar biasa. Makanya ketika kita mengkaji fikih, aurat perempuan itu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Aurat perempuan itu seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan, baik yang di luar atau kemudian yang di dalam itu bukan aurat, tapi lebih dari itu adalah aurat. Lalu pertanyaannya, bapak-bapak pernah nengok rambut perempuan, Pak? Yang bukan mahram? Bukan pernah lagi, sering. Itu kan. Jadi kalau sering ternyata sulit kita terhindar dari dosa mata. Iya kalau terlihat tidak menjadi dosa. Maka Rasulullah menyebutkan an-nazratul ula laka, pandangan pertama tidak apa-apa bagimu, wan nazratus saniyah, pandangan kedua akan menjadi dosa bagimu. Cuman yang sulit dibedakan, meskipun dari satu akar kata yang sama, beda antara memandang dengan terpandang. Kira-kira banyak terpandang atau memandang, Pak? Ngaku nampaknya ini kan. Jadi memang sulit untuk terhindar dari dosa mata. Coba ajalah keluar sebentar. Pasti banyak dosa yang timbul dari yang namanya mata. Maka ibu-ibu kalau berjalan dengan bapak-bapak, perhatikan mata bapak-bapak itu dengan baik. Bapak-bapak kalau ingin selamat pakai kacamata hitam. Selamat dari orang tapi tidak selamat dari pantauan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pula 4 orang yang mereka selama 80 tahun tak pernah satu kali pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 80 tahun kita Bapak Ibu, umur pun tak sampai. Toh kalau pagi hari ini ada yang 80 tahun, itu satu-satu toh kalau ada. Ada berapa yang 80 tahun Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini? Tak ada. Ini kan. Toh kalau ada, jumlah ibadahnya juga tak sampai 80 tahun karena dipotong dengan usia sebelum balik.
Dan rata-rata dipotong 15 tahun kalau orang dahulu. Maka kalau 80 usianya dipotong 15 tahun, maka belum juga genap 80 tahun beribadah kepada Allah. Maka umat-umat dahulu secara usia memang mereka lebih panjang, sehingga ketika ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Lalu kemudian kagumlah, heranlah sahabat-sahabat Rasul, kok ada mereka yang luar biasa beribadah kepada Allah 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah melakukan perbuatan maksiat. Lalu kemudian fa'atahu Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasul, dan kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, umatmu kagum terhadap 4 orang yang beribadah kepada Allah 80 tahun dan tak pernah durhaka kepada Allah sekedip mata pun. Dan Allah menurunkan untukmu dan umatmu yang lebih baik dibanding 80 tahun yang sudah dilakukan oleh 4 orang dari kalangan Bani Israel. Makalah dari itu Allah menurunkan surat Al-Qadar. Makanya di ayat yang kedua dan yang ketiga Allah sebutkan sebagai jawaban atas kekaguman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka ma lailatul qadr, apakah engkau tahu apa itu malam yang mulia? Lalu kemudian kata Allah, lailatul qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam mulia itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun Bapak Ibu? 83 tahun, kan lebih dari 80. Makanya kata Jibril, Allah berikan hanya 1 malam, yang 1 malam itu lebih baik dibanding 80 tahun dari ibadah yang dilakukan oleh 4 orang dari kalangan Bani Israel tersebut. Dan itu satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa istimewa sekali malam itu sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih baik dibanding 80 tahun ibadah dari 4 orang dari kalangan Bani Israel? Di ayat berikutnya Allah sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu Allah menurunkan para malaikat dan termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di malam Al-Qadar itu Allah turunkan para malaikat termasuk malaikat Jibril sehingga bumi sesak dengan para malaikat. Sekarang bumi ini masih lapang atau sudah sempit Bapak Ibu? Sempit atau lapang? Sempit kalau di Pekanbaru. Nah, coba kemudian kita pergi keluar dari Pekanbaru, itu tak sempit, masih banyak tempat yang lapang. Kita ini Bapak Ibu mohon maaf, kalau seandainya kita dimakamkan, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu belum digeser oleh mayat orang lain, nah ini nampaknya masih lapang. Tapi kalau di negara-negara maju yang sempit itu, kita akan digeser oleh orang lain setelah kemudian tulang belulang kita sudah hancur, digeser oleh orang lain. Maka menunjukkan kita ini masih lapang. Bapak Ibu masih bisa kan pesan tempat yang terakhir? Masih kan? Berapa bayarnya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Berapa bayarnya pesan tempat terakhir Pak? Kalau di komplek kami 10.000 cuman. Itu sosial kematian namanya itu. Ya 10.000. Nah, itu pesan rumah terakhir. Rumah terakhir itu kan tipenya kita tak bisa minta beda dengan orang lain kan? Kalau di tempat kami di UK itu tipenya 2x1 Bapak Ibu. Di sini berapa Bapak Ibu? Oh bisa lebih. Nah, tipenya kan sama. Ini menunjukkan bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala itu masih luas, seluas-luasnya bumi, dan kita belum sampai ke hujung paling kanan, hujung paling kiri, timur dan barat. Tapi kemudian malam itu sesak dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Kalau bumi itu sesak dengan para malaikat, maknanya bahwa malam hari itu Allah turunkan banyak keberkahan, karena bersama dengan turunnya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak rahmat. Maka malam Lailatul Qadar itu malam berkah dengan malam rahmat. Jadi kalau ingin dapat banyak keberkahan di dalam hidup, banyak untuk kemudian mendapatkan rahmat di dalam hidup, maka berusahalah untuk mencari malam itu. Sehingga Rasulullah sebutkan, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan, carilah malam tersebut
di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka nanti kalau masuk malam 21, bapak-bapak ngajukan proposal dengan ibu-ibu, tolong tanda tangan ibu. Siap bu? Ditinggal bapak-bapak 10 malam tak balik-balik. Halo bu, siap? Tak mirip Bang Toib bu. Bang Toib itu 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Ini cuman 10 malam sahaja tak balik. 10 malam tak balik, nanti insya Allah malam takbir balik dia. Jadi nanti malam takbir balik dia tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik dia. Maka tanda tangani saja bu. Siap bu? Macam tak ikhlas saja, ditinggal 10 malam. Maka carilah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang Rasulullah SAW sebutkan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan malam yang mulia, yang di malam itu bumi sesak dengan para malaikat, menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau malam itu penuh berkah, penuh rahmat, karena banyaknya malaikat yang bercampur baur dengan manusia, meskipun kita tak bisa melihat dengan kasat mata. Kalau dekat dengan malaikat Bapak Ibu, yang datang itu berkah dengan rahmat. Itu kalau dekat dengan malaikat. Kalau dekat dengan setan, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu? Ini beda nih, dekat setan dengan dekat dengan malaikat itu berbeda Bapak Ibu. Biasanya yang dekat dengan setan itu setan juga Bapak Ibu. Maka kalau ada yang dekat dengan setan, dia akan ketularan dengan setan ini. Makanya kadang-kadang mohon maaf, tugas setan pun dia ambil. Bapak Ibu pernah baca SOP setan? Pernah Bapak Ibu? Dalam kontrak kerjanya, yang ditandatangani dalam tanda kutip, itu diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, la uhwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia tanpa terkecuali. Maka tugas setan sesuai dengan SOP, dia akan goda orang. Maka kalau ada orang menggoda orang lain untuk melakukan kejahatan, dia sedang mengambil tugas setan namanya. Jadi tugas setan dia ambil. Ini kan menyesatkan orang adalah tugas setan. Lalu kemudian dia pula menyesatkan orang, berarti tugas setan dia sedang mengambilnya. Maka di malam Lailatul Qadar itu, di antara keterangan di dalam tafsir, bahwa orang ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan di dalam surat ini, dijelaskan oleh Sa'id bin Mansur, salimatun la yastati'u syaitanu ayya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adza. Maka di malam itu setan tak bisa menggodanya, setan tak bisa berbuat jahat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena bumi sedang sesak dengan malaikat. Maka kalau ingin selamat dari godaan setan, ya berjumpalah dengan malam Lailatul Qadar, karena setan tak mampu menggoda kita. Setan sulit menggoda orang di malam Lailatul Qadar tersebut. Lalu Allah turunkan malaikat sebanyak itu selain membawa keberkahan dan kemudian mendatangkan rahmat, apalagi yang kemudian dilakukan setelah mendapat izin dari Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Jadi semua urusan itu yang diatur oleh para malaikat di malam yang disebut Lailatul Qadar itu berlaku 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan itu Allah tentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya para ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa pada malam hari itu yang ditetapkan adalah taqdi fihal umur. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan di antara yang Allah tetapkan, wa tuqdarul ajal wal arzaq. Usianya itu Allah tetapkan di malam hari itu. Apakah dia sampai malam Lailatul Qadar berikutnya atau tidak? Atau kemudian Allah panjangkan lebih dari malam Lailatul Qadar berikutnya. Itu Allah tetapkan di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin menjadi orang, kalau Allah wafatkan rentang antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang akan datang, semoga Allah tetapkan kita dalam kebaikan. Karena menetapkannya pada waktu itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tetapkan dalam kebaikan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan, tak jumpa kita dengan Ramadan berikutnya, semoga Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Karena pada malam hari itu saat Allah menetapkannya, kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang mampu menolak takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan doa.
Dan di antaranya setiap kita bagaimana ajal kita yang sifatnya tahunan Allah tetapkan di malam yang disebut Lailatul Qadar. Bukan hanya usia yang Allah tetapkan, wal arzaq, begitu juga rezeki. Rezeki kita 1 tahun ke depan tunggang langgang kita mencarinya, dan itu Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar itu tadi. Jadi kalau bukan rezeki, maka kemudian tak akan sampai kepada kita. Biasanya kan ada orang menyebutkan, Bapak Ibu, saat kawan-kawannya dapat THR, dia tak dapat THR. Kira-kira apa biasanya jawabannya Bapak Ibu? Bukan rezeki. Nah itu kan, kalau THR tak keluar karena memang bukan rezeki. Jadi kalau sudah tidak bukan rezeki, sampai payah pun kita mencarinya, pasti tak akan sampai kepada kita. Maka kalau kita ingin berharap rezeki yang Allah berikan kepada kita 1 tahun ke depan, dan Allah berikan keberkahan untuk menambah kebaikan kita, satu di antaranya adalah berdoalah dan memintalah di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka itu di antara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Setelah Allah tetapkan, malaikat berdoa salam, salam, salam. Lalu saat Allah menetapkan yang berlaku 1 tahun ke depan, didoakan oleh para malaikat salam, kesejahteraan, keselamatan. Jadi didoakan setiap yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang berdoa malaikat semoga kesejahteraan, keselamatan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Jadi didoakan oleh para malaikat, dan malaikat itu tidak pernah berhenti berdoa hatta matla'il fajar, sampai kemudian terbit fajar, masuknya waktu subuh. Bayangkan Bapak Ibu, di malam itu ketetapan segala sesuatu, dan pada malam itu orang yang meminta lalu kemudian didoakan oleh para malaikat salam. Siapa yang tak mau didoakan oleh para malaikat? Makhluk Allah yang tak pernah berdosa, yang Allah sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah durhaka kepada Allah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Tak pernah malaikat itu durhaka kepada Allah. Maka grafik iman malaikat itu tak pernah turun. Kalau grafik iman kita Bapak Ibu, naik terus atau turun terus ini? Atau naik turun? Kalau grafik iman kita itu naik turun. Naiknya bil ta'ah dengan melakukan ketaatan, turunnya bil maksiyah dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau taat itu ada namanya pasang surut. Awal Ramadan tuh pasang, sedang pasang-pasangnya, maka sesak masjid. Dah mulai masuk pertengahan, agak-agak surut nih nampaknya. Ini surut atau pasang nih Bapak Ibu? Surut hujan. Oh hujan ya. Karena hujan itu biasanya banjir penuh kan. Tapi ini surut pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tak pernah durhaka kepada Allah. Dan kemudian mereka mendoakan orang-orang yang pada malam itu sedang meminta kepada Allah dengan penuh keberkahan, dengan penuh rahmat, didoakan oleh malaikat sejahteralah atas kalian. Makanya Bapak Ibu, kata Imam Asy-Syu'bi, siapa di antara mereka yang pada malam hari itu didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, taslimul malaikah lailatul qadari ala ahlil masajid hatta yatlu'ul fajr, bahwa pada malam hari itu para malaikat berdoa untuk mendapatkan keberkahan, karena keberkahan itu ketetapan Allah yang akan menambah kebaikan bagi orang tersebut pada malam Lailatul Qadar oleh para malaikat sampai waktu fajar untuk orang yang ada di masjid. Kalau tak di masjid tak dapat kita Bapak Ibu, versi Imam Syu'bi. Jadi doa berkah itu untuk siapa? Ahlil masajid. Makanya ada iktikaf. Jadi iktikaf itu ini diantara tujuannya. Kenapa? Supaya ketika di malam-malam yang kemudian Rasulullah menyuruh kita untuk mencarinya, ketika kita berjumpa dan malaikat berdoa sampai waktu fajar tak pernah berhenti, dan itu Allah berikan li ahlil masajid, untuk orang yang ada di masjid. Makanya beberapa tempat Bapak Ibu itu kalau sudah masuk malam 21, bapak-bapaknya sudah pakai ransel. Ini berbuka hari ke-20, wah itu dari rumah sudah pakai tas mau pergi. Makanya nanti ibu-ibu kalau bapak-bapak berkemas pakai tas puasa yang ke-20, cari saja di Masjid Musinin. Nah ini ada nih Musinin, pasti di sini nih. Kalau tak di sini saya tak tahulah pergi kemana dia. Jadi itu yang dilakukan oleh
para sahabat dan termasuk kemudian juga orang-orang yang kemudian meniru bagaimana mengisi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi mereka iktikaf. Untuk apa? Untuk dapat doa dari malaikat. Karena kan versi Imam Su'bi bahwa malaikat itu sesak penuh di mana? Li ahlil masajid. Jadi doa mereka salam, salam, salam kepada mana? Kepada orang yang pada malam hari itu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang di rumah bagaimana Bapak Ibu? Hadis Imam Su'bi kan yang berada di masjid. Lalu yang di rumah, kata Imam Baihaqi dalam bukunya Fadailul Awqat, bahwa orang yang ada di rumah mururuhum alal musallina lailatul qadari wa husulul barakati lil musallin. Yang sholatnya di rumah cuman dilewati oleh malaikat, dapat juga berkahnya, tapi cuman lewat saja malaikat, tak ditunggu. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka ditunggu atau hanya sekedar lewat? Suka mampir di orang itu singgah lalu kemudian ditunggu atau sekedar lewat? Tentu ditunggu. Kalau ditunggu di masjid tempatnya, tapi kalau sekedar lewat di rumah tempatnya. Sama-sama dapat berkah, cuman bedanya kalau di rumah malaikat sekedar lewat, kalau di masjid malaikat menunggunya, meskipun sama-sama dapat keberkahan. Cuman bedanya setiap secuil doa, kalau berada di masjid malaikat mengatakan salam, salam, salam. Kalau di rumah berharap pas malaikat lewat kita berdoa salam gitu. Kalau di masjid ditunggu sampai waktu fajar. Makanya rata-rata bahwa orang berusaha untuk berjumpa dengan malam tersebut. Di malam tersebut kita ini kadang terbalik Bapak Ibu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, masjid sepi, mall ramai. Nah ini dia nih kan, mall ramai. Jadi kalau kemudian kita tengok di beberapa tempat, justru masjidnya yang sesak, mallnya yang sepi. 2005 saya ke Mesir Bapak Ibu, kalau sudah masuk malam 21, masjid ini sesak dengan tas. Kanan kiri pinggir semuanya sesak dengan tas. Kenapa? Orang pindah rumah. Sebentar 10 malam saja pindah rumah, dari rumah kemudian pergi ke masjid. Maka orang kalau sudah iktikaf, dia tak akan keluar-keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan yang penting. Mohon maaf seperti mandi, pergi ke toilet, itu keluar dari masjid. Karena orang kalau keluar dari masjid, maka batal iktikafnya. Kalau batal iktikafnya baru dimulai lagi. Makanya rata-rata iktikaf kita baru iktikaf minimalis Bapak Ibu. Minimalis itu apa? Datang jam 11, datang jam 1, datang jam 2, selesai sholat sunat isyraq balik kita. Batal iktikaf kita. Lalu kemudian masuk lagi ke masjid, niat iktikaf lagi. Nah itu iktikaf minimalis itu namanya. Maka yang tak minimalis bagaimana? Yang sejak malam 21 itu tak balik-balik. Makanya pernah dalam satu riwayat, mungkin pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, Rasulullah itu sampai tak sempat untuk menyisir rambutnya karena sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala di malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka satu riwayat menyebutkan Rasulullah tak keluar dari masjid dan Sayyidah Aisyah juga tidak masuk ke dalam masjid, cuman Rasulullah mengeluarkan kepala beliau yang mulia, lalu kemudian rambutnya disisir oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka nanti kalau bapak-bapak tak balik, ibu-ibu bawakan sisir. Sisirkan. Cuman masalahnya hilang dia dari Masjid Nurul Muhsinin. Nah itu saja masalahnya itu kan. Jadi 10 hari memang tidak pulang-pulang. Memang sahabiat termasuk Sayyidah Aisyah, beliau itu tidak iktikaf. Dan kapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu beriktikaf? Setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah beriktikaf juga di masjid. Tapi sebelum Rasulullah wafat, maka Rasulullah berada di masjid. Maka pernah satu riwayat, ada salah satu ummahatul mukminin yang berusaha untuk menjenguk Rasulullah. Maka ibu-ibu kalau bapak-bapak tak balik 10 malam itu boleh dijenguk. Nah itu kan, boleh dijenguk. Jadi kalau mau jenguk boleh saja. Maka dijenguk oleh salah satu ummahatul mukminin. Ini yang menunjukkan bahwa bagaimana berusaha untuk lebih memperbanyak waktu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk malam yang ke-21 dari bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita akan melewatinya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bahwa sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-hari terakhir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, apa yang harus aku banyak ucapkan? Zikir apa yang harus banyak aku sebutkan
kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Kuli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, itu zikir yang Rasulullah anjurkan kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kalau sering kita dengar doa imam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau ramai-ramai fa'fu anna. Nah, itulah doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk banyak kita baca saat sudah masuk malam yang ke-21. Itu semakin kita perbanyak, dan itu nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Lailatul Qadar itu dalam riwayat Rasulullah pernah diperlihatkan, uritu Lailatul Qadari summa unsituha, malam itu aku ditengokkan oleh Allah Lailatul Qadar, tapi setelah itu aku dilupakan. Maknanya Allah cabut pengetahuan Rasul dari Lailatul Qadar sehingga Rasulullah tak bisa menjelaskan secara pasti di malam yang keberapa. Lalu kenapa kemudian pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala cabut? Asa ayyakuna khairan lakum, supaya tambah baik bagi kalian. Kalau seandainya ketemu satu malam saja, mungkin orang akan berbondong-bondong satu malam itu. Tapi karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah secara detail di malam keberapa, supaya baiknya semakin banyak bertambah. Nah, itulah kenapa malam Lailatul Qadar itu sengaja Allah Subhanahu wa taala cabut pengetahuannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menambah kebaikan bagi kita. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah cabut pengetahuannya bagaimana dan kapan terjadi malam Lailatul Qadar, itulah yang kemudian membuat ada iktikaf sehingga mencarinya bukan satu malam tapi 10 malam. Jadi 10 malam asal puasanya 30 hari. Tapi kalau puasanya 29 hari, malam Id tidak iktikaf lagi Bapak Ibu. Jadi iktikafnya itu di malam bulan Ramadan. Nah, ini yang saya bacakan terkait dengan tafsir surat Al-Qadar. Kita buka sesi tanya jawab sebelum nanti kita lanjutkan bagaimana di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk mengisi malam-malam dari malam yang beliau lewati. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kalau buat ibu tidak dapat untuk tikar, hanya untuk bapak-bapak. Sementara kan ibu ini juga mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak. Gimana caranya Pak? Baik. Atau mungkin saya salah sebut tadi ibu-ibu. Jadi tidak ada larangan bagi ibu-ibu, karena Sayyidah Aisyah pun beriktikaf. Sayyidah Aisyah itu beriktikaf, tapi setelah wafatnya baginda Rasul. Maka ibu-ibu kalau mau dapat, selesaikan urusan di rumah. Nah, itu dia. Kalau masih punya anak dan dia akan sahur, selesaikan urusan itu. Injury time pun tak apa-apa, asal jangan kemudian hilang waktu sepertiga malam itu tadi. Tapi apalagi kemudian sudah sepakat suami istri mau iktikaf, nah itu lebih aman itu. Karena penyakit iktikaf itu kalau dekat dengan rumah Bapak Ibu, bawaannya mau balik terus kan. Baru iktikaf beberapa jam, rindu kopi pula, balik dulu kan. Nah, balik dulu buat kopi. Nah, itu penyakit kita itu. Maka iktikaf yang paling aman itu satu, jangan dekat dengan orang yang kita kenal. Tak jadi iktikaf kita, jadinya ngobrol nanti. Nah, maka biasanya cari orang yang kita tak begitu kenal. Kemudian yang kedua, ya memang sudah niat untuk iktikaf gitu kan. Jadi kalau sudah niat untuk iktikaf, ya tak usah ingat kopi, tak usah ingat apapun yang ada di rumah. Karena memang kita sedang mengosongkan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu tetap bisa iktikaf. Kalau seandainya tak iktikaf karena anaknya masih kecil, semoga termasuk ketika malam itu kita sholat, malaikat sedang lewat dan didoakan salam. Itu Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit ibu yang bisa saya jawab. Baik. Kalau tadi kan ceritanya Sayyidah Aisyah itu ketika sudah Nabi wafat. Jadi kan tak menunggu suami kita mati dulu.
Maka ibu-ibu jangan berdoa, ya Allah cepatlah mati suami saya biar saya bisa itikaf. Itu bukan itu maksudnya. Artinya ada komunikasi supaya khidmah kita kepada suami tidak terabaikan. Itu intinya. Jadi kalau dua-dua itikaf, iya kalau masjid menyediakan semuanya itu kan. Kalau tak menyediakan semuanya, itu dia. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu kapan waktunya. Sekarang ditanya pada saat 21 dan seterusnya kita iktikaf atau beribadah, apakah kita bisa mendapatkan atau tergolong orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi? Baik, Lailatul Qadar itu kan tak ditentukan waktunya. Apakah kalau kita iktikaf dan rutin tahajud setiap malam, terkhusus mulai malam 21, apakah berjumpa dengan Lailatul Qadar? Insya Allah berjumpa. Tapi tak nampak Pak Ustaz. Itu kan. Tak nampak itulah justru akan memperbanyak nilai di sisi Allah. Saya nampak Pak Ustaz, sejak malam itu saya tak iktikaf lagi. Ini tak betul ini namanya ini. Sedangkan Rasulullah saja Allah Subhanahu wa taala lupakan pengetahuan tentang Lailatul Qadar, apalagi kemudian kita. Pengetahuan Rasulullah itu Allah cabut. Sementara kita mengatakan, oh nampak saya malam Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Saya tengok batang pisang itu sujud Pak Ustaz. Wah, rupanya sedang ada angin. Itu dia. Lalu kemudian batang pisang itu miring kena tiup angin, atau ternyata sedang ada binatang yang sedang mengambil buahnya. Dia nampak, oh iya ini Lailatul Qadar nih namanya ini. Jadi Lailatul Qadar itu sekelas baginda Rasulullah saja Allah cabut pengetahuannya, apalagi kemudian kita. Maka istiqomah itulah yang mengantarkan kita insya Allah jumpa dengan malam itu. Maka ciri orang jumpa dia tak cerita-cerita Bapak Ibu. Ciri orang jumpa dia diam-diam. Namanya jumpa dengan yang berharga, dia diam-diam tak akan bercerita. Makanya dia mengisi. Ya tandanya jumpa itu apa? Tenang hatinya, semakin naik tingkat ibadahnya itu. Allah alam. Sederhananya mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, silakan. Kalau ada seorang istri atau seorang ibu ingin beriktikaf, tapi suaminya melarang, terus saya iktikaf lagi di rumah aja, macam mana? Rayu dulu lah. Ya rayu dulu lah. Tak mungkin bapak-bapak itu tak luluh dirayu. Tentu ibu-ibu yang sudah tahu cengkoknya di mana harus merayu bapak-bapak. Dah tahu kan Bu? Ya tak mungkin hidup sudah satu atap 40 tahun tak tahu cara merayunya itu kan. Ya 40 tahun dah tahulah cengkok cara merayunya. Ajukan proposal biar dia tanda tangani itu kan. Tapi kalau tak boleh ya apa boleh buatlah. Ya sholatlah di rumah. Tapi laki-laki yang baik tak mungkin tak membiarkan pasangan hidupnya untuk menambah kebaikannya sehingga sama-sama berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di dunia ini kan sekejap, tak lama. Istilah bahasa orang Melayu pejam celik mati, itu kan. Jadi kumpul di dunia ini sekejap, tak lama kita. Sekejap. Maka kalau sekejap kita berkumpul, tentu ingin berharap berkumpul di tempat yang selama-lamanya. Itu berada di dalam surga. Maka kalau ingin berjumpa di tempat yang selama-lamanya, ya berarti ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik dan kemudian tidak akan pernah melepaskan kecuali pada kebaikan. Contoh sederhana, Bapak Ibu kalau ngaji ahwal as-sahsiyah, perempuan itu ketika mau jenguk orang tuanya, laki-laki yang baik dia akan merelakan, bahkan akan mengatakan tak jenguk emak, tak jenguk ayah. Atau dia ajak, yuk kita jenguk ayah, yuk kita jenguk emak. Itu dia yang baik. Jadi tidak harus nunggu istri izin, tapi dia sudah kemudian memberikan isyarat untuk bersilaturahim. Allah alam, mungkin itu sederhananya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apa doanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa yang maksur ya, saya tidak tahu. Tapi di antara doa yang biasanya sering diucapkan oleh orang, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikan aku jumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi doa itu tentu diiringi dengan perbuatan. Dia berdoa tapi tidur-tidur di rumah, itu doanya tak diiringi dengan perbuatan.
Maka bahasa Rasul yang saya sampaikan tadi, iltamisuha, cari. Jadi selain berdoa kita mencarinya. Jadi bukan berdoa kita tak mencari, berdoa lalu kemudian kita berusaha. Jadi kalau sudah berdoa dengan berusaha dan berdoa, supaya itu yang tidak menjadikan kita sombong. Jadi supaya kita tidak sombong itu ya berusaha dan kemudian berdoa. Jadi di antara doa sederhananya, ya Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, ya Allah rezekikan kepadaku jumpa dengan Lailatul Qadar. Mungkin itu Ibu sedikit yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini kan beribadah untuk mencapai ridha Allah Ustaz. Iya. Apa yang Ustaz sampaikan tadi, kita ini sering diganggu setan, iblis. Jadi pekerjaan-pekerjaan setan itu yang sering kita lakukan Ustaz. Contohnya salah satunya marah Ustaz, kesal gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau kita marah atau kesal, itu kan Allah jauh dari kita. Bagaimana triknya supaya itu setan itu tidak dekat sama kita? Jadi kita dapat mencintainya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa pendapat siapa, tapi 3 perisai agar setan menjauh dari kita. 1 di antara 3 itu masjid. 1 di antara 3 itu masjid. Bukan berarti di dalam masjid tak ada setan Bapak Ibu. Setan itu ada. Karena memang ada setan yang tugasnya menggoda orang yang sholat. Itu ada, memang itu tugas dia. Jadi goda orang sholat itu ada setannya Bapak Ibu. Maka kalau ada anak kecil menggoda anak kecil yang lainnya, itu sedang berlatih jadi setan itu. Nah, cuman kalau bapak-bapak setan betulan itu sudah kan itu. Nah, jadi ya memang ada setan itu tugasnya menggoda orang yang sedang sholat. Tapi kalau sudah berada di masjid, maka semakin lebih kecil. Karena masjid itu 1 di antara perisai supaya setan itu menjauh. Selain masjid apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di antara perisai supaya kemudian setan tak menggoda kita, baca Quran. Ada enggak orang marah sambil baca Quran Bapak Ibu? Marah-marah dia lalu wudu ambil mushaf. Kira-kira masih marah tidak? Nah, pas marah-marah nih, lalu kemudian dia pergi ke kamar mandi, dia berwudu, dia ngambil mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira ada gitu? Kalau gitu hilang setannya, tapi kalau tak gitu ya wajar. Makanya 1 di antara perisai supaya kemudian kita jauh dari syaitan itu ya itu tadi. Apa dia? Ya kita dekat dengan Al-Quran. Itu di antaranya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di masjid juga tetap masih ada setan, karena ada setan yang memang Allah tugaskan. Makanya ketika azan berkumandang, setan itu lari sampai terkentut-kentut. Walahu durrat dalam bahasa hadisnya. Lalu ketika azan itu selesai, datang lagi dia ke masjid. Datang lagi dia ke masjid. Saat iqomah dikumandangkan, lari lagi dia. Selesai iqomah, datang lagi dia. Nah, itu selesai iqomah datang lagi. Maka sampai Imam Nawawi memberikan perumpamaan, kalau orang sudah ada di masjid, azan berkumandang, lalu dia pergi dari masjid, nah ini ada kemiripannya dengan setan ini. Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Jadi ada kemiripannya dengan syaitan. Makanya 1 di antaranya itu tadi. Jadi cari hal-hal yang menjadi perisai bagi kita supaya kemudian setan tak bebas untuk menggoda kita. Di antara setan yang tak bebas menggoda kita itu di masjid. Di antara setan yang tidak bebas menggoda kita itu ketika kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu. Apakah ada doanya supaya kita tuh supaya jangan malas beribadah atau supaya setan tertutup itu tidak dekat sama kita Ustaz. Jadi namanya kita tuh tetap berusaha tetap Ustaz. Tapi apakah ada doanya ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Doanya ya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doanya di antaranya. Ya setan itu kan jauh dari ta'awudz. Sempat ada sahabat Rasul, aku sholat, datang setan itu menggoda aku wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Kalau setan itu menggodamu saat engkau sedang sholat, maka meludahlah 3 kali.
Meludah ini yang dimaksudkan isyarat, bukan mengeluarkan ludah. Kalau mengeluarkan ludah marah orang sebelah kita, Bapak Ibu. Hanya memberikan isyarat. Sampai seperti itu. Atau kalau tidak kemudian kita berta'awuz. Itu cara kita berusaha memberi dinding antara kita dengan syaitan. Itu ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu secara sederhananya. Baik, Ustaz. Wasit kami koma ini mati kan? Jadi apa yang dilakukan seorang makmum ketika dia melaksanakan sholat sunnah sementara iqamah sudah dikumandangkan, meneruskankah atau langsung membatalkan dan ikut sholat berjamaah? Kemudian yang kedua, siapa yang memerintahkan untuk iqamah? Kalau ini kan ada biasanya ingin bunyi kan, nah, imam atau ini yang diikuti. Baik. Iqamah itu dulu kalau Rasulullah sudah keluar dari rumah dan Rasulullah memberi aba-aba, itu baru iqamah. Selagi Rasulullah tidak keluar dari rumah, sahabat itu akan tetap menunggu dan tak ada yang berani iqamah. Maka pernah satu riwayat sholat isya Rasulullah tak keluar dari rumah sampai jam 12 lebih. Tapi menariknya sahabat itu tak ada satupun yang berani iqamah dan mereka tetap menunggu Rasulullah keluar dari rumah sampai sebagian sudah ada yang tertidur, sebagian sudah ada yang begini-begini. Jam 12 lebih baru Rasulullah keluar dari rumah. Tak ada satupun yang berani iqamah. Kalau sholat model seperti itu kira-kira makmumnya tinggal berapa di masjid ini Bapak Ibu? Wah, matikan lampu sajalah nih Pak Imam tak keluar-keluar nih kan itu kan. Dan Rasulullah sebutkan, tak ada yang mampu melakukan seperti yang kalian lakukan melainkan hanya kalian, kata Rasulullah. Saat disebutkan itu kata para sahabat, kami pulang pun dengan bahagia. Meskipun harus menunggu berjam-jam, Rasulullah tak keluar dari rumah. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah sedang menyiapkan urusan perang, sehingga Rasulullah tidak keluar dengan waktu yang dekat dengan azan. Itu pernah terjadi Bapak Ibu. Pernah terjadi. Maka ketentuannya itu kapan? Ketentuannya saat imam keluar. Lalu kenapa diberikan ini? Supaya memudahkan. Supaya memudahkan. Tak saling kemudian ini. Karena mohon maaf, imam versi kita itu belum sama. Karena belum sama makanya lah pakai tanda ini. Pakai tanda ini. Siapa yang kemudian menentukan? Ya Pak Imam yang menentukan. Kalau Pak Imam sudah ada ya iqamah. Ini repotnya iqamah Pak Imam tak ada, akhirnya dorong-dorongan kan. Nah, makanya ya yang menentukan Pak Imam. Pak Imam yang menentukan kapan kemudian iqamah itu dikumandangkan. Kita tentukan waktunya itu supaya seragam. Dan orang ketika sudah mendengarkan iqamah dan dia sedang sholat sunnah, batalkan sholat sunnah itu. Jangan dilanjutkan kecuali kita sudah duduk tahiyat akhir baru selesaikan. Tapi kalau belum, batalkan. Karena bertemu dengan rakaat takbiratul ihram pertama imam itu jauh lebih baik dibanding kemudian kita menuntaskan sholat sunnah kita. Karena sholat sunnah itu bisa diganti. Selesai sholat subuh ada sahabat yang melakukan sholat sunnah. Rasulullah tanya, sholat apa yang engkau lakukan? Aku tadi tak sempat sholat sunnah qobliyah subuh Rasul. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan pernah Rasulullah selesai sholat asar, sholat sunnah. Oh heran, kok bisa Rasulullah sholat sunnah selesai asar? Kan tak ada ba'diyah asar. Lalu kemudian ternyata tadi lepas zuhur ada tamu, Rasulullah tak sempat sholat sunnah ba'diyah dan Rasulullah ganti ba'diyah zuhurnya di waktu asar. Dan kejadian ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau dan kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin bukan dulu dijawab, kita tambahkan saja bahwa etika di masjid ini dimulai dari Masjid Agung Anon. Pada saat itu saya masih duduk di sana, dibentuklah oleh Dr. Musawwar dengan segala rangkaian kita itu. Boleh ibu-ibu boleh masjid tapi sepanjang suaminya mengizinkan.
merasa nyaman. Ibu-ibu datang ke masjid digunakan sepanjang dia merasa nyaman dan diizinkan oleh suaminya. Tidak ada larang. Setan itu diri kita. Setan itu diri kita. Jin itu diri kita sendiri. Jadi maksudnya gini saja. Seluruh masjid yang ada mengadakan i'tikaf ini belum lengkap. Hanya sekedar saja. Yang saya lihat, yang saya pernah ikut selain di Masjid Abu Bakar adalah i'tikaf di Mumbai. Di Mumbai bayar 1 juta. Seluruh ditanggung oleh masjid, mulai dari berbuka puasa sampai sahur. Tapi berdiam di sana selama 10 hari tak banyak kali. Ikut dan sahur balik rumah. Kalau di sini atau di tempat lain saya lihat, kalau kami dulu bawa botol ke Masjid Agung Anur pertama didahului mengaji bersama. Kemudian ada tafsir Al-Quran yang dicetak sendiri oleh Mustafa Umar dengan duit dia sendiri, ditaruh di depan. Setiap kita masuk ambil itu tafsir. Setelah itu nanti kita sudah tahajud bersama. Setelah sholat tahajud muhasabah. Habis muhasabah, sahur, sholat subuh, bubar. Nah, yang saya maksud ini, tapi bukan untuk dijawab, bukan untuk dijawab, karena jawabannya sampai ke 8 rahasia. Itulah yang ingin saya sampaikan sama Ustaz dan ke masjid-masjid lain. Apakah mereka betul-betul sudah mengatur urutan-urutan untuk beriktikaf ini? Ibu boleh kalian larang sepanjang diizinkan oleh suaminya. Itu aja kesimpulannya saya kira. Dan dia merasa nyaman ibu-ibu itu. Sholat di masjid dia merasa nyaman. Kalau tak nyaman balik, sholat di rumah. Karena di zaman dulu nggak ada ibu-ibu itu sholat di masjid. Tapi inilah pendapat para ulama sepanjang dia merasa nyaman. Jadi saya mohon, termasuk juga masjid Nurul Muslimin di masjid saya ini diatur baik-baik. Kalau memang mau ada i'tikaf, jangan setengah-setengah. Enggak banyak sahur semua tak ada cara. Macam ini pihak Ustaz. Ustaz pernah? Belum. Belum. Enggak Ustaz jawab. Belum. Belum. Kalau belum, coba sekarang. Saya bukan memaksakan Ustaz untuk jawab itu berani. Tapi yang persis dilakukan oleh Mustafa Umar itu pihak. Setelah Mustafa Umar tidak hengkang dari Anur, di sana juga sudah buya. Saya juga tak pernah lagi di sana. Saya jadi pengurus, saya tidak tahu. Saya koordinator keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya dan rangkaian yang sudah disebutkan tentang bagaimana awal muasal ada i'tikaf di An-Nur. Dan saya waktu di Padang tahun 2010 sampai 2014 ada seorang bapak-bapak yang mendekati saya, Pak Ustadz, kalau bisa jangan balik kecuali setelah Lebaran. Kenapa Pak? Temani kami i'tikaf. Kata saya masih punya emak, saya masih punya bapak, jadi berat saya kalau untuk tidak pulang. Kalau Pak Ustadz pulang, saya ke Jakarta sajalah Pak Ustadz. Kenapa ke Jakarta? Saya mau i'tikaf. Pada waktu itu masih sangat sulit masjid yang mengadakan kegiatan i'tikaf, sehingga bapak itu harus terbang ke Jakarta untuk kemudian beriktikaf. Ke Jakarta mereka i'tikaf. Tapi alhamdulillah 2014 saya ke Pekanbaru, itu sudah mulai ada beberapa masjid yang mengadakan penyelenggaraan i'tikaf. Belakangan semakin ramai masjid yang mengadakan i'tikaf dan sudah berlomba-lomba dengan susunan seperti yang disampaikan tadi. Dengan susunan yang seperti disampaikan. Intinya i'tikaf itu sebetulnya rentetan itu tak perlu ada dalam tanda kutip, ya. Intinya di dalam i'tikaf itu ada tahajud. Jadi tahajudnya itu tadi. Tahajudnya, sisanya itu mandiri. Lalu kenapa kemudian perlu digabungkan? Karena memang pengetahuan i'tikaf bagi sebagian orang itu masih awam, sehingga perlu disusun dengan sedemikian rupa. Maka ada beberapa rentetannya. Karena kan kita i'tikaf itu sebetulnya ya berdiam diri di masjid. Al-muqsu fil masjid itu namanya i'tikaf. Berdiam diri, baca Quran, zikir, letih, berdiri, sholat.
Berdiri baca zikir, baca Quran, letih, berdiri sholat, dan kemudian seterusnya. Maka terima kasih masukannya, semoga bisa menjadi inspirasi terkait dengan bagaimana iktikaf. Betul bahwa sholat tahajud itu bukan kewajiban khususnya bagi perempuan, maka izin suami itu penting. Dan memang sejak masa baginda Rasulullah, perempuan itu tetap ada yang pergi ke masjid. Bahkan waktu itu belum ada ini, satir ini belum ada. Cuman perempuan datangnya belakangan, pulangnya dahuluan. Repotnya sekarang itu diambil laki-laki, datangnya belakangan, baliknya duluan. Itu perempuan pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terima kasih masukannya, dan itu sebagai sedikit tambahan dari saya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke press Bapak Ibu. Kami presiden siap? Bapak-bapak atau ibu-ibu dulu? Jumlahnya ibu-ibu dulu. Baik Bapak dan Ibu, untuk itikaf kita memang 3 tahun terakhir kita telah lakukan dan sahur pun telah kita tanggung, insyaallah. Tapi ada yang kurang. Tahun ini insyaallah bagi Bapak dan Ibu yang ingin nginap 24 jam di masjid, insyaallah panitia Ramadan langsung dari berbuka yang bahkan sahur. Bawa bantal, bawa kartu, bawa diganti, tak kalah. Nah, siap kita tampung, ya. Ini wajah-wajah resmi semua gede, tahu resmi gede, risiko tinggi. Jangan tunda tahun depan, karena kita belum tentu berjumpa tahun depan dengan Ramadan. Ya, silakan 24 jam sini, dikatakan cucu, anak, orang makanan. Baik, kita akan cabut. Mohon bersedia untuk mencabut. Ya, pastikan itu diatur dulu. Jangan sampai tak masuk rumah. Oh betul. Nampak ibu-ibu kerja, nampak ibu-ibu kalau hujan masih. Jatuh lagi. Ini. Itu sebenarnya ada. Mungkin untuk tidak nengok. 2 untuk ibu-ibu. 2. Baik ibu-ibu, saya tidak minta 10%. Kalau ibu-ibu dapat, bismillah. 2 ya? 2. 1 baru beri. Oke, langsung disebutkan saja. 76. 76. Masya Allah. Ini seperti masuk tol ke Dumai. 76 itu kita ke Duri. 76. Baik. Oh ya, sebelum dilanjutkan menyampaikan, boleh mendapatkan ini 2 kali di bawah nanti. Insyaallah dengan bertahan 2 kali tidak boleh. Ibu itu kan harus ada ya, Bu ya. Lanjut Ustaz. 65. 65. Masya Allah. Silakan. Ibu mantap. Oke. Ini yang laki-laki ini. Ambil aja, makanya ganti nomor. Yang juara bertahan 2 kali, boleh berturut-turut atau tidak berturut-turut, dia tak dapat 9 berikutnya. Bagi bapak dan ibu yang ingin menyediakan undian ini boleh. Ini seharga lebih kurang 50.000 kan, 0,025 gram. Ya, belajar menabung emas. Emas bukanlah Joko. Silakan. Ya, dok. Kalau bapak-bapak ada beli mau bulan apa salah. Nah, silakan saja. Karena bapak-bapak tak boleh pakai emas, ini hadiahkan saja sama ibu-ibu nih. Baik, apakah Pak Mitra? Apakah Pak Cik? Bismillah. Halo Cik. 38. 38. Masya Allah. Barakallah. 38. Baik. Sama dengan hitungan Ramadan tahun ini. Sekarang hari ini 17. 17.
itikaf kita ini PIC-nya para anak kita. Jadi sumbangan atau pertama nanti ke Bang Ahmad, dia yang akan mengurus nanti pemberian konsumsi itikafnya. Nah, jadi dia ya semua kami lagi ampun awalnya. Nah, ya Bang Ahmad ya, oke baik. Nomor yang ada nanti kami kirimkan baik grup apa PB ini ibu juga kami share. Ya silakan nanti. Pesan terakhir, pastikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita berjumpa. Panitia tidak menghalangi Bapak Ibu mau itikaf, mau bawa cucu, bawa anak silakan, tapi pastikan dalam keadaan aman. Insya Allah kalau Ramadan itu kita tidur, tidak akan mengganggu ke proses itikaf kita. Ustaz ya, baik itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.